rahmatan linnasi wa basyara wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama dan utama mangawula sami manjatkeun puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna mana dina dinten ieu urang sadaya tiasa kumpul ngariung hablum barokah. Mudah-mudahan biasa menyelesaikan permasalahan ini. Ya, mudah-mudahan berkah Allah sekalian. Hilap salawat dan salam mudah-mudahan curahkan kepada Agung Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu tetuna urang sadaya tunggu-tunggu sabatna baik di dunia maupun dijaga di akhirat. Amin. Mukadimah yang baik hidup yang terhormat Pak Camat, Pak Dosen Fakultas Fisip, perangkat Pak RW, Pak Ades, rekan-rekan dari Pemda tentunya, dan yang lebih khusus dari pihak Alpapat, termasuk yang saya cintai dan sebalkan bapak-bapak warga Cibiru Wetan harusnya. Tidak Cibiru Wetan. Ya. Cibiru perbatasan ya. Ya. Ya apa-apa. Yang saya cintai dan sebalkan. Sadacana pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris? Pakai bahasa Sunda campurnya. Maka dan saya. Sadacana sebut atau nyuwun ngapunten bilma kenna cara kuring aya pondok Jogo panjang juga. Tadina moal tesanya terus panjang moal. Cuman lihat situasi kayaknya kalau berlarut terlalu panjang ini tidak mencapai satu tujuan. Kita nggak usah ngulek, nggak usah. Tujuan pokoknya naon etak we nu tentukeun mah. Susah. Apalagi ngebahas sekian nomor sekian akhir gitu. Karena saya baca, saya lihat kalau untuk perizinan secara OSS, Bapak terang OSS? Online System Submission. Jadi itu ada kemudahan sendiri, Pak. Ini untuk diketahui saja, dan saya baca lihat itu secara dasarnya itu ya semua sudah dilengkapi. Cuman tetap saya menyalahkan juga ke pihak pengusaha. Ya tetaplah ada kurang timur dan Sunda yang harus tetap ditemukan, ya. Karena yang akan melaksanakan dan akan istilahnya berinteraksi secara usaha. Saya seorang Amerika, saya seorang Garut, kurang dia. Tentunya khusus warga RT Hiji RW 14 RW dapat salam dari Pak Ahmad Dekan serta Pak Mahmud Rektor. Hapunten Pak, saya udah tahu Pak RW juga karena ya saudara saya juga kan Pak Yusuf Mantri itu. Karena di Bukit saudara saya banyak Pak. Ya. Mohon maaf tadi kalau saya bilang eselon saya kabur. Senior saya kan gitu, tapi saya di sini ada Ramil Pak RW. Itu aja. Ya, mohon maaf tadi saya agak tersinggung sedikit karena saya tidak tahu permasalahannya. Sekarang sudah tahu intinya bagaimana adanya klik satu kesepakatan dari pihak pengusaha dengan warga. Setuju Pak? Kan itu saja ya. Tuh. Tinggal nanti dibicarakan baik-baik ya. Kalau memang berdasarkan dasar terus perizinan lain memang sudah ya, karena memantau dalam kopi itu sudah semua. Tapi dengan warga tolong juga disosialisasikan. Mungkin dengan warga itu apa silakan dikomunikasikan. Mohon maaf, saya tidak ada kepentingan di sini Pak ya. Kepentingan saya biar warga itu kondusif, itu saja. Silakan dicatat. Saya tidak akan intervensi ke pengusaha, saya tidak akan intervensi ke warga, tapi satu yang saya inginkan kondusif, itu aja. Ya, setuju ya? Jadi itu yang saya inginkan. Lain-lain silahkan nanti dibicarakan baik-baik saja ya, karena apa yang dimau warga silahkan difasilitasi ya. Apa yang diinginkan pengusaha tentunya mungkin ingin berkarya dan berusaha melaksanakan usahanya di sana juga silahkan. Intinya tadi saya lihat dari Pak Kades itu simbiosis mutualisme ya, saling menguntungkan. Jangan sampai ini yang diuntungkan warga rugi, jangan sampai saya mau ya. Silakan saja. Apakah ada solusi lain dan lain-lain? Ya, emang nggak. Yang jelas kalau pembangunan itu tetap harus jalan mungkin kalau sesuai dengan perizinan. Tapi kalau dilihat dari perkembangan masyarakat silakan aja tinggal ngomong ya dengan warga. Saya hanya sekedar melihat saja. Saya tidak bisa bijaksanai, saya tidak bisa intervensi, tidak ada. Ya Pak, setuju ya? Biar cepat selesai, tenang hati kita itu, tidak usah ada pikiran lain.
Dan saya tidak mau dimanfaatkan yang keempat dan kelima. Cukup warga dengan pemerintahan sebagai fasilitator saja. Setuju? Sekian itu saja yang saya sampaikan. Mungkin ini mesti Pak RW, kami silakan ya Pak RW, atau yang lainnya mangga silakan. Intinya satu yang diingat saya, kita sama-sama untuk tenang saja, hati dingin, otak dulu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan sedikit dari Dinas PMPSP, nanti sebelum lanjut ke tanya jawab. Baik, izin Pak, ini menyampaikan pesan yang disampaikan oleh Pak Kadis ya Pak, Bu Kabir. Jadi intinya seperti ini Pak, sekarang ini sedang masa sulit. Ada yang akan melaksanakan penanaman modal, insya Allah pemerintah pasti dukung karena ini untuk kemajuan masyarakat. Cuma jangan sampai dengan adanya penanaman modal yang baru mematikan penanaman modal yang lama gitu. Maksudnya dengan adanya usaha baru mematikan usaha lama. Kalau bisa ada usaha baru tapi memajukan juga usaha lama, jadi saling kolaborasi. Jadi di masa sulit ini, apalagi kita juga baru akan naik dari pasca Covid ya Pak ya, usaha juga lagi sulit, ditambah katanya tahun depan katanya ada resesi, mudah-mudahan nggak terjadi di Indonesia. Tapi mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini, Pak Kadis nitip, ada win-win solution gitu. Usaha baru muncul, tapi mendukung usaha lama sama-sama bangkit dua-duanya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tambahannya mungkin. Baik, masuk ke pertanyaan. Kita batasi ya sesuai kesepakatan karena waktu 3 orang. Yus, satu lagi dari Bapak boleh. Ya, cukup 3 orang ya. Mohon singkat, jelas dan padat. Nanti mudah-mudahan bisa dijelaskan oleh pihak yang berwenang untuk menjelaskan. Mungkin tadi yang pertama mohon izin Pak RW dulu ya. Teman-teman Pak Kosna, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Kades. Maaf kalau tadi saya bicara agak sedikit kenceng, agak sedikit ini karena sakit hati. Ada masuk WA ke saya jam 11:30 masuk telepon. Saya tidak diberi kesempatan ngomong, dia ngomong terus. Ujungnya, wah RW-na lagi tukang, RW-na itu kan saya jadi kali. Ya kan, jadi makanya ini siapa ini yang seperti makanya saya ngomong agak keras gitu. Agak keras. Ya. Kemudian gini, persoalan izin kan tadi oleh bapak-bapak sudah disampaikan. Dari dinas sudah disampaikan. Ternyata jangankan RW juga sebenarnya tidak dilibatkan ketika persetujuan RW. Cuma satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Ketika izin disampaikan secara OSS, siapapun juga mungkin bisa memenuhi ketika persyaratan terpenuhi. Nah, ketika umpamanya izin sudah ada, bisa enggak pihak warga setempat, terutama yang ada di RW 14, membuat perjanjian yang sebagai sebuah konsekuensi. Umpamanya minta kompensasi ini. Itu tidak masuk kepada pemerasan enggak? Khawatir nanti, Pamat ini saya sebagai owner ternyata Pak RW dengan warga minta ini, padahal untuk kepentingan warga minta ini, untuk kepentingan warga. Khawatir dilaporkan, pemerasan, nggak masuk pemerasan atau tidak? Walaupun umpamakan bisa saja nanti owner punya bantuan buku di depan, oke, tampil atas putih, tapi di belakang diajukan gara-gara persoalan itu saya dipidanakan. Bisa nggak kira-kira secara administrasi kepemerintahan aja lah. Kalau secara hukum kan karena sudah ada di atas materai yang namanya kan tidak bisa dijadikan sebagai sebuah kekuatan. Langsung saya dijawab dulu. Izin menanggapi ya Pak. Tadinya saya bilang itu kan kesepakatan antara warga dengan pemerasan atau pengusaha. Kalau menurut saya, kalau apabila itu untuk kepentingan bersama, tidak ada salah. Lagian itu kan kalau di hukum itu ada asas kebebasan berkontrak Pak. Asalkan kedua belah pihak sepakat,
win-win solution yang tadi dibilang tidak masalah karena ini untuk kepentingan warga bukan untuk kepentingan pribadi kalau menurut saya. Artinya apa? Pengusaha diuntungkan dengan bisa menjalankan usaha dengan didukung oleh warga. Warga pun diuntungkan gitu dengan adanya beberapa kesepakatan yang telah disepakati bersama. Jadi kalau menurut saya tidak masalah sih. Pak, tadi dibilang bahwa izin belum ada. Tadi Pak ini bilang bahwa izinnya belum diurus. Jadi izinnya salah ulang. Jadi izinnya untuk kontraktor. Jadi belum ada izin. Belum clear. Nah, kita masuk. Tadi Pak, Enggak, ya masih dulu pengawalnya. Betul. Jadi ini NIB sudah ada nomor induk pengusaha. Cuman penambahan KBL ini harus ditempuh. Karena dari pengusaha ini kode KBL-nya baru yang 41014. Nah, mungkin setelah ini pun juga bisa karena penambahan NIB ini sehari pun jadi Pak. Penambahan KBL ini sehari pun jadi karena terbitnya otomatis melalui OSS karena resikonya adalah risiko rendah seperti itu. Cukup Pak? Ya, tidak masalah Pak, tidak masalah asalkan itu ada untuk kepentingan warga dan disepakati oleh kedua belah pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Tinggal ditambah KBL. Silakan aja ada sana tadi bilang awal juga tidak ikut campur masalah itu. Iya. Lain silakan antara pihak itu dengan proteksi aja mau berdua misalnya empat mata ya. Kalau bicarakan tadi dari Paris ada dari belakang yang penting jangan sampai ada delik dua saja kalau ya nanti ada kesepakatan saja ya. Menambahkan sedikit pertanyaan dari Pak RW, Pak. Untuk minimarket Pak, rata-rata mereka sudah melakukan kemitraan Pak. Jikapun bentuknya ada UMKM atau IKM yang produknya sudah memiliki PIRT atau halal Pak, itu bisa dimasukkan ke gerai Pak, ke gerai-gerai mereka. Seperti di Indomaret itu beberapa Indomaret sudah ada pojok UMKM Pak. Itu produk-produk masyarakat Kabupaten Bandung. Dari Cileunyi juga ada Pak kalau nggak salah yang makaroni berai, kemudian keripik makui itu sudah masuk ke hampir 500 gerai Indomaret Pak, dan omsetnya hampir 100 jutaan per bulan Pak. Itu bisa. Kemudian ada juga satu lagi konsep kemitraan dengan menaruh roda Pak di depan gerai. Itu bisa mungkin obrolkan terkait harganya Pak, untuk masyarakat mungkin bisa lebih benar. Kemudian untuk terkait kesepakatan di luar yang lain-lain, apakah itu pemerasan atau bukan, mungkin dari Pak dari Polsek Pak bisa lebih menjelaskan Pak. Mungkin ini penjelasan sedikit gambaran dari Pak Kapolsek mewakili Pak Kanit, silakan. Bayan, iya. Orang bayan. Mana bayan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayol. Bayan apa? Bayan. Yang saya simak ini, jadi ketika warga mengajukan semacam kompensasi begitu ya Pak, tentu saja dengan jumlah materi tentunya ya sekian. Terus yang jadi pertanyaan, termasuk pemerasan enggak kan gitu ya? Saya bilang tadi dan saya simak, ketika terjadinya kesepakatan bukan lagi pemerasan. Kalau dikatakan pemerasan itu gini, sok
merek saya seanu lamun teu merek bakal gege itu baru pemenang. Itu namanya kesepakatan ya. Cakap RW. Oke, makasih. Nah, terima kasih kepada yang selanjutnya dari pihak perwakilan Kodam, Wisma, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati semua yang hadir. Saya adalah bagian daripada warga yang ikut melakukan kegiatan ekonomi di sekitar ini. Bapak dan Ibu sekalian, menyikapi persoalan ini kita tidak bisa pakai bahasa letterlock hukum, tapi harus pakai bahasa hati, bahasa rasa, dan lain sebagainya. Apalagi kita bersandar kepada aturan, sebetulnya aturan itu sedang dipermasalahkan. 2 tahun perbaikan hasil Omnibus Law itu tidak ada, itu bakal dengan sendiri putusan MK itu. Jadi oleh karena itu kita sedang berdebat, berdebat pada aturan yang sebetulnya aturan itu sedang diperdebatkan. Anak saya kebetulan di Kementerian Perekonomian membahas ini. Oleh karena itu maka mari kita sikapi semua dengan bahasa yang tadi, bahasa rakyat, bahasa yang pemahamannya mungkin tidak seperti akademisi gitu ya, tapi pakai bahasa hati, bahasa rakyat. Satu, kita tidak pada posisi menolak investasi, tidak masalah, apalagi sudah diatur oleh undang-undang. Kedua, rakyat harus tetap bangkit ekonominya. Ketika ada usaha baru, tidak mematikan yang lain, itu kan persoalannya sebetulnya. Kita mungkin karena bukan pelaku ekonomi di situ, cuek lah. Oh, ada saya mau kepentingan ini, kepentingan pengusaha, kepentingan warga. Salah kan memang itu. Salah itu. Disitulah kita harus hadir pada tatanan pikiran masyarakat. Mau mendirikan mangga, dan saya tidak pentingnya salah. Pak, boleh mangga. Mari kita bicara untuk mendirikan di sini. Di situasinya di sini begini, sosial ekonominya begini, semua bukan di situ. Mana silakan. Ada aturannya, kemudian ada permasalahannya seperti itu. Bagaimana Bapak bisa investasi, kemudian masyarakat juga enak. Nah, oleh karena itu barangkali usul konkret saya, kita tidak bisa berdebat panjang, karena tadi sudah jelas NIB-nya masih bermasalah, persyaratan dasarnya juga masih belum selesai. Dalam rangka barangkali 2 kepentingan menyatu, saya mengusulkan ke Pak Camat yang mediasi terkait ini. Kita bentuk saja tim kecil lah, yang mewakili pengusaha, yang mewakili warga Cibiruetan, yang mewakili Cibiru. Kita tidak bisa hanya berbicara Cibiru karena di depannya adalah Cibiruetan. Cibiruetan tidak bisa hanya berbicara Cibiruetan karena di depannya adalah Cibiru. Oleh karena itu maka dua-duanya bagaimana ini? Ada waktu barangkali merumuskan bagaimana 2 kepentingan ini. Kalau bahasa win-win solution seperti apa? Tentu ada yang berkorban, kemudian juga ada yang mengalah, ya. Tapi ada yang legowo di situ. Bagaimana kesepakatan itu? Kesepakatan secara legowo, bukan dengan paksa. Saya pikir investasi di situ sudah akan rugi ketika tidak kondusif. Ya, masyarakat itu sakit, Pak. Ya, sakit sebetulnya ketika umpamanya lahan usahanya ya di Kasoro gitu. Karena kita mungkin bukan pelaku di situ, gitu kan gitu ya. Jadi oleh karena itu usul saya satu, bagaimana titik temu itu ada, saya pikir mari kita bentuk tim kecil yang mewadahi 2 kepentingan, antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan pengusaha dan juga kepentingan pemerintah. Nah, solusinya seperti apa? Solusinya seperti apa dengan karakteristik kondisi ekonomi di situ seperti itu? Kita sebetulnya dalam dunia seperti ini tidak bisa menolak. Ojek online tidak bisa, menolak belanja online juga kita tidak bisa melarang, gitu ya. Apalagi yang nyata seperti ini, gitu ya.
Jadi saya berharap mari kita sikapi ini, kita junjung tinggi aturan. Tapi bagaimana pemerintah hadir di sini? Pemerintah desa hadir, pemerintah kecamatan hadir, RT RW juga hadir. Hadir dalam rangka apa? Dalam rangka menjembatani satu aturan yang tidak bisa dipakai, yang harus tegak, tetapi tidak bisa dipaksakan dalam kondisi seperti ini. Belum solusi lagi. Aturan itu yang tidak bisa ada sama, iya yang tidak ada semoga izin sudah mulai gitu kan. Jalan mana? Tapi pun ayah nomor logam tong salah. Nah, rasa masyarakat ini yang harus dijembatani oleh pemerintah. Pemerintah hadir, RT, RW, camat, desa, kemudian kelurahan, gitu ya. Hadir di sini. Bagaimana menjembatani rakyat? Dan rakyat susah banget RW. KRT, KRW, ke desa, jadi beban pemerintah lagi. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan, Bapak. Jadi alhamdulillah pada siang hari ini ada pertemuan seperti ini. Terima kasih kepada Pak Camat, terima kasih kepada Rami, Pak Kapolsek, Pak RW, RT, Cinunung, Cipuletan, semuanya, Pak Kades. Mari kita sepakati saja kalau menurut saya, karena ini kan harus ada konklusinya, harus ada kesimpulannya. Kita berdebat nggak bisa. Kalau kita berbeda secara akademik, saya juga bisa. Saya 89 Pak keluar dari UIN di IAIN dulu gitu ya. Dengan Pak Mahmud sama-sama lah. Jadi kalau berdebat secara keilmuan, oleh tentunya lah itu pendapat masing-masing punya kepentingan. Oleh karena itu, mari kita pada hari ini bersepakat, maka Pak Camat fasilitasi untuk dibentuk panitia khusus atau panitia kecil untuk menjembatani dua kepentingan ini di masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, saya takutnya tadi saya bilang saya tidak kepentingan. Saya Pak, mau saya tidak akan melihat ini kesalahan apapun. Saya ingin menang. Memang ya, saya tidak ada maksud dalam kata tidak cuma tidak mungkin untuk kepentingan kita masalah ini beres. Iya, maksudnya takutnya bermasalah. Jadi saya tidak akan bilang maksudnya saya tetap bagaimana caranya masyarakat itu berpengaruh. Untuk teknik lain mana kita bicarakan ya kalau Bapak bilang silakan kalau dari menurut saya selesaikan itu. Jadi kan sudah proses nih, silakan selesaikan. Tapi baru dengan warga sebagainya. Jadi saya salah. Miskomunikasi ya. Mungkin Pak cekapnya Pak Tarosawa. Sekedik semenit ya, set ya semenit. Semenit. Semenit ya. Satu orang lagi. Semenit. Semangat dikasih. Baik, saya paham tadi dari teman-teman dari Dadah dari SPM itu. Hari ini kami pedagang pemilik warung Pak. Oh, tadi Bapak ada yang mengatakan kemitraan apa yang dimaksud? Kami pemilik warung tidak bisa bikin kue apa-apa. Kami punya usaha sendiri Pak. Mungkin itu tidak tercakup ya dari teman-teman di desa. Ya, itu aja Pak. Yang kedua, carilah tempat yang tidak ada dampak itunya ya. Kalau menjadikan itu jangan ada konflik lah. Saya harap itu aja. Gimana kalau terjadi pada orang tua itu aja. Terima kasih. Saya mohon sekali lagi ke bapak-bapak, mohon perlindungannya Pak. Kami Pak kesiapan lagi. Ya, terima kasih. Insya Allah Pak tidak akan ada apa ini ya. Pertemuan akhirnya misalnya tidak ada kontak fisik. Udah tua-tua Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Itu mungkin tadi dibuat dari Pak Yus tadi mungkin penyampaian usulan dibentuk tim kecil. Terima kasih saran usulannya nanti akan dibahas tindak lanjut. Dan terakhir juga penyampaian agar dari Pak Guyuban itu tidak mematikan usaha kecil dan juga mudah-mudahan ada lokasi lain yang bisa dipindahkan. Namun sebelum ditutup ada penyampaian dari
pemohon permakasan. Silakan. Tentu ini aja langsung lewat masukan untuk istilahnya dari masukan Pak dari desa RW dan dari ini apa tokoh dari ada hasilnya yang sudah di sini. Dari pemohon cukup katanya. Baik, tadi menindaklanjuti masukan untuk pembentukan tim kecil di forum ini mungkin akan disepakati ya, terdiri dari sudah jelas dari pemohon ya, para pihak pemohon pemrakarsa daripada minimarket. Yang kedua, satu orang dari unsur perwakilan warga pedagang ya, paguyuban. Lalu baik. Wakilnya apa? Mungkin kan dari pusat ke Pak Ian. Mungkin dari Pak Kades mungkin juga bisa masuk tim kecil itu. Terima kasih RW mungkin dari RW. Nah mungkin dari pusat lalu apa dari UMKM usaha sarang toko. Hari ini harus diputuskan biar langsung mencari solusi terbaik buat semuanya. Nah, nami aja ya Mas. Sepakati aja. Yep. Karena sudah catat ya Pak. Terima kasih catat Pak Kades sudah bisa.